bisa ya kayak indikasi ini saja. Buka bubur itu suaranya. Cek. Cek. Saya hari-hari ini masalah. Nah, gak kalau itu model ini. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nyaman. Yang nyaman Ustaz. Bastore. Cek. Wafid dek. Saya satu hari itu 6 kali pegang mic. Makanya ada saya tahu semua. Cek, Ais. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatin tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadhil ladzat yakni al-maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cek. Yang saya hormati Pak Camat Tilamuta yang sempat hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa yang sempat hadir, para imam, para syarada, para kasisi yang sempat hadir, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta bapak-bapak, ibu-ibu jamaah takziah yang mudah-mudahan kita orang semuanya masih diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disehatkan jasmani dan rohaniahnya, rezekinya semakin bertambah jumlah dan barokahnya. Amin. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan insya Allah sebentar malam kita orang tak tidur gagah. Amin. Saking bagusnya mimpi ada yang tidak bangun lagi. Amin. Otak orang ya. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita orang bisa datang di tempat ini berkat undangan dari keluarga. Dan kita orang datang di sini dipastikan semuanya Bapak Ibu yang hadir itu kenal dengan almarhumah kecuali saya. Sehingga itu keluarga undang Bapak Ibu di sini sebagai bentuk rasa syukurnya keluarga sama orang. Setiap orang yang hadir tidak dikasih biar begitu ini yang hadir. Semuanya dikasih kue gratis. Baru dia kasih makan lagi, luar biasa. Kurang saya sendiri sedangkan air saya belum minum. Sebenarnya saya lagi makan tadi Pak Bosal-sal dia sudah mulai acara. Jadi biar dulu kalau begitu, biar nanti semua pulang di rumah saya. Bapak Ibu sekalian, keluarga itu undang 4 orang, kemudian pelayanannya maksimal sama orang. Keluarga tidak minta apa-apa Pak. Keluarga hanya minta sama orang itu adalah doakan kamari ini almarhumah. Dan setiap kali kita orang mau datang di tempat takziah, yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah fala taqulanna illa bi khairin.
Kalau mau datang di tempat takziah, jangan dulu bercerita yang lain. Jangan. Bapak Ibu diundang di sini bukan sebagai A, sebagai B, tidak. Tapi diundang di sini adalah bagian dari kerabat dari almarhumah yang mengenal karakter dari almarhumah. Ingat betul dia punya kebaikan. Harapan keluarga adalah kalau mau datang di sini, topik utama pembicaraannya harus yang berkaitan erat dengan kebaikan dari almarhumah. Kenapa kebaikannya yang harus orang mau bilang terus? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat itu akan mengaminkan setiap apa yang kita orang karlotai pada malam hari ini. Makanya datang di sini fokus ke sana, ingat ke sana itu kebaikan. Apalagi pada kami sebut tadi banyak sekali kebaikan almarhumah ini. Sehingga itu kebaikannya kita orang ingat, orang angkat terus. Kemudian dibarengi dengan doa yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun yang panjang tidak bisa dihafal DP doa, maka minimal yang pendek-pendek DP doanya. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ada. Tidak membaca doa dalam tadinya. Bagaimana doanya? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Mudah-mudahan almarhumah ini segala aktivitas ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bomba bilang amin polisi susah sekali. Amin. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Derajatnya diangkat oleh Allah. Amin. Kuburannya dijadikan bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insyaallah beliau akan dimasukkan ke dalam surga yang sesungguhnya. Amin. Salawat beserta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli. para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai pada kita yang tetap menjalankan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Bapak dan Ibu jamaah ta'ziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa menit saya dikasih, Pak? Sampai 2 jam loh. Biar 2 jam tidur tidak apa-apa, habis makan. Saya belum. Ya, makanya jaga batahan akan di sini. Kiri kanan batahan akan. Foto-foto sebenarnya sih. Air. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang perlu saya ingatkan bagi orang semuanya. Setiap orang ini suka hidupnya bahagia. Hidup ini nyaman lah. Nah, kalau ingin hidup ini nyaman, ingin hidup ini bahagia, ada beberapa hal yang perlu harus orang ingat. Yang pertama adalah tanamkan dalam hatinya orang, jangan pernah menganggap orang lain itu orang lain. Tapi anggaplah orang lain itu orang pesudara, sekalipun orang itu bukan saudara kandungnya orang. Karena memang doktrin agama menyebutkan bahwa siapapun dia, selama dia masih satu akidah dengan orang, satu agama dengan orang, syahadatnya sama dengan orang, maka Allah bilang innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang pastinya bersaudara. Yang penting syahadatnya sah. Bagaimana syahadat? Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Ada ajaran baru Rasulullah. di sini. Saya suka mau beat ulang orang ini. Nawaitu an aqra asyahadat. Bapak Ibu sekalian, kenapa orang lain harus kita orang anggap kita orang bersaudara? Karena biasanya Bapak Ibu sekalian, orang lain itu kadang-kadang jauh lebih baik orang daripada saudara sendiri. Kadang-kadang orang lain mau bantu orang tidak pernah baku hitung dengan orang, tapi saudara sendiri bugil kita. Ada saudara yang begitu di sini? Tidak ada. Ya. Kita orang saudara ini kadang-kadang hanya baik dengan orang, tapi jahat dengan saudara sendiri. Makanya hanya orang yang bilang, sanangan ada apa saudara tipe Haji A itu, siapa so? Pambae uti. Iya.
Siapa yang bilang pembaik? Kita tinggal pada DP kompleks. Setiap orang susah dia jaga bantu. Gagal sekali dapat kakak yang begini. Apa DP ada bilang? Iyo kita PKK baik, bopangon. Kalau boleh ini kita yang jadi orang lain, yang jadi DP saudara. Supaya nggak tahu dia itu baik atau tidak. Saudara-saudara yang begitu di sini Pak? Ada. Kadang-kadang kita sampai saudara ini mau dekat 4 orang nanti sombong calon nggak tahu. Orang datang. Sebelumnya minta tidak pernah muncul. Saya tidak baca cerita yang di sini. Kalau saya bilang begitu, ibu tatapan sama saya jangan kasih sebelah kanan sama saya, jangan. Fokus sama saya, jangan kayak lain-lain. Saya tidak baca cerita yang di mana-mana ini Pak, yang di sana. Saya tidak. Kadang kita sampai saudara itu begitu Pak. Itu masalahnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam berkomunikasi dengan orang, setiap saat dan siapapun dia harus tanamkan betul dia ini saya saudara. Maka tidak ada yang bakal beda-beda antara saudara A dengan saudara yang B. Semuanya dianggap. Berarti poinnya adalah apa? Kasih bagus komunikasi dan silaturahim dengan orang. Sehingga itu Nabi mengingatkan sama orang, Bapak Ibu sekalian, sebagus apapun tipa dengan ibu pesambayang, ibadahnya mantap, itu akan jadi sia-sia kalau silaturahimnya tidak bagus dengan orang. Makanya Nabi sampaikan, la yadkhulul jannata qati'a rahimin. Jangan bermimpi masuk surga Pak. Biar hitam itu jidat, panjang itu jilbab, lidah sampai di aspal. Tidak ada yang begitu di sini Pak. Ibadahnya mantap, tapi hanya pulang di masjid. Ada berapa banyak orang yang mampu bertakbir di atas sajadah, tapi takabur di luar sajadah. Meanggapu, plus neng. Itu jadi masalahnya. Silaturahim itu perlu sekali Pak. Makanya kenapa Nabi sindir, apapun ibadah yang kamu bikin, kalau ibadahmu itu tidak mampu memberikan dampak positif ke orang lain, maka ibadah itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur suatu ibadah diterima oleh Allah, dilihat bagaimana itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar di luar masjid. Bagaimana dia dengan orang, bagaimana dia punya komunikasi dan seterusnya. Semakin bagus komunikasinya dengan orang, menunjukkan dia ini hari yang luar biasa. Sehingga itu Nabi memberikan informasi dan memberikan motivasi sama orang. Man arada an yabsuṭalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan oleh Allah usianya, diluaskan rezekinya, maka Nabi sebutkan kasih bagus komunikasi silaturahim dengan orang. Ya kan? Makanya dekat dengan orang jangan nanti. Jangan. Jauh-jauh sebelumnya harus sedangkan dia bataruakan DP foto besar sekali di halaman rumah Pak kita, dia tidak batanya mana tahu. Tidak ada yang begitu di sini. DP foto besar sekali baru kita di halaman mana tahu. Kita suka mbak marah botakku mana tahu. Ya Pak kalau minta pilih kamera dia mau coret kita dari daftar bantu. Saya tidak baca cerita yang di sini Pak, tidak di sana. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin panjang usia, luas rezekinya, maka harus diperbaiki adalah komunikasi yang bagus dengan Allah. Nah, komunikasi yang bagus atau silaturahmi itu akan terbangun dengan bagus. Kuncinya di satu, kuncinya adalah pahala. Kuncinya sama di hal. Di mana di hati. Sehingga itu Allah ingatkan, kan Pak Imam tadi baca doa, saya dengar dari masjid. Karena saya lagi ada sampai bisa di sana. Bapak Ibu sekalian, apa yang Allah bilang, Allah sampaikan lewat Pak Imam kalau berdoa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang Allah bilang? Mana yang DP hati gagah, usianya panjang, hartanya banyak, anaknya sukses, jabatan tinggi, mau naik polis suka mati, tapi dia biasa dengan orang, DP hati biasa, sekalipun semuanya dia punya, tidak ada yang berubah dari dia punya keadaan. Ini ada orang Pak, beheli kadus, dia jalan rasa-rasa tidak banyak aspal. Tidak ada anak tahu, tidak beheli kadus, belum zaman. Saya tidak baca cerita yang di sini. Sama saya tiba petatapan, zaman yang lain-lain. Itu aja nih masalahnya, belum tinggi DP status. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, berubah dia punya keadaan diakibatkan karena status keduniaan yang dia punya. Dia tidak sadar bahwa dia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Semua orang ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Tidak ada yang selain dari tanah. Mari kita lihat tanah Bapak Ibu sekalian. Tanah itu diinjak atau dijinjing? Injak. Di atas atau di bawah? Bawah. Oke, orang lihat. Bangunan itu di atas tanah atau tanah yang di atas bangunan? Bangunan di atas tanah. Bangunan di atas Tanah. Ketika bangunan gagah-gagah di atas tanah, pernah tidak dapat rasa tanah sombong? Tidak. Semakin bagus bangunan di atas tanah, tanah tenang-tenang saja. Barani tanam bagara Pak, retak itu bangunan. Tanah ajarkan sama orang, kalaupun Anda punya status biasa Jo. Ya begitu dia baca, tidak tahu itu ibu sama. Jadi yang masalah berubah pada punya keadaan. Tanah ajarkan, status bangunan apapun di atasnya. Barani kau bagara retak itu tanah, itu bangunan. Artinya apa? Kalau Anda punya status yang tinggi, berubah kau punya tingkah laku, berubah kau cara punya komunikasi dengan orang, mau habis itu semua. Mau retak itu semuanya, mau jadi fitnah bagi kau itu semuanya. Makanya ketika Anda punya status, tanamkan betul dalam hati adalah inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. semuanya milik Allah, bukan orang punya. Kenapa orang sombong? Iya Pak, jangan kebaikan itu hanya bersifat sementara saja. Karena hanya menanti sombong, baru itu dia kan tidak tahu. Kita tidak tahu kalau karena sombong, gak ada apa haramnya kepala kenyaman. Kita tidak tahu kalau Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya perbaiki kamar itu orang punya hati dengan orang. Itu yang Allah bilang. Ketika DP hati mantap, bagus DP hati, modalnya hanya itu saja. Kapanpun kematian datang sama dia tidak akan pernah takut. Kenapa? Kematian hanya seperti pulang kampung bagi orang yang DP hati gagah. Maka Allah bilang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cukup gagah dengan DP hati, kapanpun kematian datang santai. Siapa? Kematian cuma pulang. Dan tidak ada orang takut mau pulang Pak. Semuanya suka pulang. Apalagi di saat dia pulang, Allah bilang tidak usah khawatir dengan pulang, pasti kamu masuk surga. Siapa yang tidak suka mati model begitu Pak? Modalnya satu apa? Kasih bagus orang hati dengan Orang. Hati ini akan diuji oleh Allah dengan dua keadaan. Di mana dua keadaan ini Allah tidak akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang Allah menguji akan empat orang. Mulia dari hati itu masih tetap begitu atau tidak? Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau memang Anda beriman dan kriteria orang beriman salah satunya DP hati gagah, maka Allah bilang kita mau uji DP hati utik. Kita mau uji DP keimanan dengan dua keadaan. Yang pertama dengan apa? Allah mau uji kita orang dengan harta. Berapa banyak orang yang tadinya belum jadi apa-apa, dia kenal kita orang semua di sini. Pokoknya dia di gunung-gunung dia pergi akan minta.
Baru dia bertogor, ya, cup. Kenapa? Belum jadi apa-apa. Tidak ada yang balik di sini, Pak. Masih dia, kenapa? Belum. Ketika nah itu jadi masalah. Belum selesai dari masalah ini. Banyak tangan di situ. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mau uji kita orang dengan didatangkannya status, didatangkannya harta. Karena berapa banyak orang yang tadinya belum jadi apa-apa, baik dia dengan orang. Ya kan? Belum jadi apa-apa, baik Pak, dermawan sekali dia dengan orang. Lihat ke sana kemarin Pak, banyak sekali orang pambai. Tapi cuma sampai tanggal 14 Februari. Tidak ada yang lagi di sini. Pokoknya kemarin itu Pak, so tidak boleh dapat dengar acara dor. Barang ini dapat dengar acara, semua yang di baliho ada di acara. Tidak ada yang lagi di sini Pak. Baru sekarang orang semalas mau datang kemari. Siapa ini dapat ingat tiup muka dengan tipa mukanya hawas dan harap. Siapa ini karena tipa dengan tiba ada bahan beda pedoyo ke batu tipa. Model-model yang suka tiap. Makanya kalian datang kali jadi nampaknya yang suruh kas pulang dan pedoy. Kasih pulang kita pedoy, kas pulang. Kasih pulang loh 20.000 le. 20.000 apa? 100.000 apa? Tidak mau 20.000. Baru yang 80.000 sama TS. Makanya habis pemilihan kemarin cuma TS yang beli motor baru. Yang makan sedoi stres. Tidak ada lagi tuh di sini Arab. Tidak ada mah. Tidak ada. Yang mana? Ada. Kebalikannya temporal, ada keinginan. Itu seterusnya. Padahal Tuhan bilang, kalaupun Anda punya kelebihan, maka diusahakan kalau membantu sama orang seusaha mungkin ikhlas. Karena tolak ukur Allah menerima suatu ibadah itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Ikhlas saja itu dapat titik. Kalau ikhlas dari mana? Mau dapat tahu orang ikhlas setiap kali makasih pasti dia mau panggil dapat tunggil Pak. Ya. Dia berusaha tidak ada kolom buang di antara toh. Karena ada yang jaga kolom buang di sini. Ada. Jangan lamai dong gak susah tuh ngomong. Kalau ambuti jangan dari PNS yang Jawa. Kau kan calon, ya? Ibu yang bilang bukan saya. Saya kira bilang kasih buat ibu yang bilang arah. Ya elah mai dong gak susah. Imori boti jantan kumahayani anu Jawa. Daerah mai sebenarnya berhak yokim jam temu taku BLT bukan karena keluarga. Karena keluarga dan taku ya tidak ada yang bagi di sini tidak ada di sana. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika Anda punya kelebihan yang Allah inginkan supaya kelebihan itu ada berkahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah titip pesan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas shalihin. Kalau mumpung Anda punya kelebihan, berusahalah banyak berbagi dengan orang. Kalau maka jangan ada kolom. Yang kemarin bukan sensor berhenti. Cek. Padahal ada pakai toa atau Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah, kalaupun Anda punya kelebihan, Allah titip pesan banyak berbagi dengan orang. Mumpung Anda masih ada,
maka carilah orang yang tidak ada untuk dibagi. Karena keberkahan yang ada sama orang yang tidak ada. Dekat dengan orang yang tidak ada, bukan nanti ada kepentingan dan keinginan, bukan. Karena memang Allah yang suruh perhatikan orang-orang yang tidak ada. Makanya ketika kita orang punya ada, perhatikan orang yang tidak ada, hidup itu berkah. Hidup itu terasa nyaman dan seterusnya. Di saat Allah berikan kita orang kelebihan, banyaklah berbagi dengan. Ada satu kisah Pak yang menarik. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada suami istri susah, miskin di saat lagi miskin-miskinnya, saking miskinnya orang Pak, kalau mau tidur di rumah malam, menghadap langit, tembus langit. Saking susahnya Baik. Bapak Ibu sekalian atau yang Allah Ta'ala. Mana ini operator? Robert itu. Atre kasoni. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Saya pertama ada hujannya. Apa itu? Ini tuh jaga saboyang-boyang rumah. Apa tidak? Lagi makan kue dia. So lapar ay. Dia tahu lomik, dia lapar. Sumadon cimik. Hilang manganto. Bapak dan Ibu mau diteruskan ceramah? Terus. Melok itu loh mas.
Jadi suka tambah saya sebenarnya. Bapak Ibu sekalian rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Suami istri susah. Saking susahnya orang kalau tidur malam, Pak hadap langit tembus langit. Saking susahnya itu hati. Suatu ketika di malam hari, istrinya ada ide kreatif. Dia koik dan pahit tua. Pak, siapa nih? Semestinya gitu, Pak. Emang kalau itu dulu, Pak, waktu sayang tulus biar susah. Kalau istri-istri sekarang sampai kepala punya satu-satu anak. Rata-rata orang sayang 4 orang ini, Pak, buat tanggal 1 sampai tanggal 5. Kalau masih tanggal 1 atau tanggal 2 dia ada Pak Masa kontipang tanya, ada Pak Am. Dia balas apa? Ada Pak Maca. Capule puce mune. Itu masih tanggal 1, tapi jangan bertanya tiba tanggal 30. Biar di pacaran yang bertanya di tiap pacaran. Bertanya tanggal 30. Ada apa pada jawab? Bobutan mana? Ada istri yang bagi tulis ini? Ada yang mana? Ada yang mana? Biasa aja. Bapak Ibu. Istrinya bilang sama dia pahit tua, Pak, kita orang dua mau pergi sama Nabi Musa dulu besok. Mau apa? Nabi Musa kan bisa bicara dengan Tuhan. Jadi orang memanfaatkan Nabi Musa karena dia bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa dikenal dengan kalimullah. Orang yang bisa bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pokoknya besok orang pergi. Sampainya di sana dan udah tahu sama Nabi Musa. Nabi Musa, kita orang dua ini kau punya umat yang miskin, susah hati orang hidup ini. Baru Nabi Musa bilang apa? Kalau memang mau susah, tidak usah datang ke kita. Baru datang pas apa? Yang penting kan ada KTP, datang ke sana pati ayah. Kenapa? Dia mau datang, ampumu itu. Tidak ada. Kita ke rumah yang paling kecil di kompleknya di kelurahan ini, kok sampai sekarang kita cuma dengan jaga data. Apalagi nggak kalian pati kepala di sini, awas kita nangkap orang ini takut kopi KTP. Tantu satu ring tahu kita kopi KTP yang perdesa sampai sekarang tidak ada yang tahu. Sedangkan orang ditambah fotokopi saja, so bosan dapat dia kita kemuka. Ada yang begitu di sini. Baru datang sama Bapak kamu dua sama kita ini uti. Apa dia bilang orang dua? Ya Musa, boleh tidak orang dua meminta tolong di saat engkau bermunajat sama Allah, tolong titip orang dua penangan, orang dua suka menjadi kaya. Orang dua ini. Kenapa? Karena kau kan bisa bicara dengan Allah. Bilang lah sama Tuhan. Maka Nabi Musa bilang, deh oke, nanti kita bilang. Malamnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Rabbi, ada tadi hambamu yang miskin, suami istri datang kepadaku menyampaikan hajatnya ingin disampaikan kepadamu ya Allah. Apa keinginannya? Dorang dua suka mau jadi kaya. Bagaimana? Ya Rabb, apakah engkau akan kabulkan? Allah bilang sama Musa, Musa, bilang pada orang dua, kita mau kasih kabul apa yang orang minta. Kita mau kasih kaya orang, tapi mau 1 tahun. Tanya pada orang mau atau tidak. Besok pagi pada orang penasaran, orang suka tahu jawabannya apa. Orang cari-cari Nabi Musa. Masih jauh Nabi Musa, dia tanya, Nabi Musa, aman? Aman. Cair? Cair. Tapi Nabi Musa Pak tidak meminta fee. Karena ada yang tadi tuh mbak urus-urus, dia rajin dia mbak urus, buat dia tanya berapa persen di kita. Makanya orang tidak mau mbak toki anggaran karena dia tidak tahu berapa persen di dia. Yang penting dia tahu berapa persen di dia, biar dia tidak baca dia toki haram. Tidak ada yang bagian itu di sini. Sama. Sini tidak ada. Baru bagaimana Nabi Musa aman? Aman.
Setelah dari situ Bapak Ibu sekalian, Allah bilang sama dorang, Musa bilang sama dorang, Allah kabulkan kamu dua punya permintaan. Allah bilang kamu dua akan dikayakan oleh Allah bos 1 tahun, mau atau tidak? Apa dorang bilang sama Musa? Musa, biar bos 1 tahun kita orang mau ambil. Sedangkan 1 tahun kita orang mau, apalagi 5 tahun. Makanya DP persiapan mulai dari sekarang. Kenapa persiapan 5 tahun nanti tahu kasar? Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari kejadian itu tiba-tiba ada orang yang Allah utus sama dorang, yang dorang tidak kenal sebelumnya atau tidak kenal, tiba-tiba bakasih uang sama dorang, modal. Dengan modal itu dorang terima, dorang putar Pak. Dengan dorang putar cukup 5 bulan kaya raya. Hanya 5 bulan kaya raya, punya usaha sana sini dan seterusnya. Memang kalau Allah berkehendak semuanya pasti jadi. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jangankan 5 bulan, 1 hari kalau Allah bilang jadi. Kalau yang lain tidak kan, kalau dititipkan ini berapa lama? Ini sudah lewat dari macam ini DP masa belum jadi. Bukan belum jadi lagi, rusak terus. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat lagi kaya-kayanya, tiba-tiba DP istri punya ide kreatif. Dia koi DP Pak Tuan. Pak ya apa nih? Karena so kaya Pak. Karena so kaya, baru istrinya bilang begini, Pak, saya punya saran kalau kamu mau. Mau apa? Alhamdulillah sekarang orang so ada. Alhamdulillah orang sekarang so kaya. Saya punya saran. Apa kau punya saran? Kita orang mau panggil kamari orang-orang susah di kampung-kampung ini. Pokoknya di kecamatan Patoran mau panggil kamari orang-orang susah semua. Mau janda susah, mau ini. Pokoknya orang susah. Datang Patoran ke rumah tiap hari. Mbak apa? Di saat orang datang, kita orang mau kasih susu gratis dengan makan siang gratis. Nanti kalau yang ada kerja sadiki, kita orang mau kasih kamari poli ini apa namanya? Tabungan perumahan rakyat. Poli nanti kita orang mau kasih kamari pada orang. Panjang. Nantilah. Saya buat cerita ini jangan kasih yang lain-lain di zaman Nabi Musa ini. Orang mau kasih apa? Susu gratis dengan makan siang gratis. Mau tidak? Suami bilang aman. Oke, orang melakukan. Mulai saat itulah orang banyak berbagi dengan orang Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa, orang itu semakin berbagi, semakin kaya. Itu yang Allah bilang, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dorang bakase dilipat gandakan kekayaannya. Kenapa? Setiap kali bakase dorang bapambol tinggi. Tidak pernah dorang bapolong Buang. Pokoknya saya ikhlas mungkin. Jadi juga Mas, semakin dorang bakase semakin kaya. Yang bikin pusing sama Nabi Musa, Bapak Ibu sekalian, ternyata dorang kekayaan 1 tahun setengah. Nabi Musa yang pusing. Perasaan lu 1 tahun? Ini 1 tahun dia mau kaya. Padahal ada perpanjangan masa jabatan sekarang. Bayangkan dari 6 tahun jadi 8 tahun. Dia topik ke sana ada 8 tahun buat ayahanda yang yes. Masyarakat kita hawas. Ya paling karena belum tahu ya ilaha illallah, sedangkan kantor desa kita suka tanya. Ya Pak, kantor desa itu sebenarnya kantor desa atau kantor keluarga? Ya Pak, semua aparat yang tahu bagus. Masa Allah, iya uti. Makanya kita siapa tidak jaga dapat bantuan, tidak baku keluarga dengan piseki Itu juga jadi masalah. Saya tidak baca cerita yang di sini ini Pak, tidak. Lagi pulang saya masalahnya. Lihat lagi. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kemudian Nabi Musa datang sama Allah. Ya Rabbi, kenapa dorang tetap kaya? Kau bilang cuma 1 tahun, tapi ini 1 tahun setengah dia mau kaya. Apa Allah bilang sama Musa? Musa, sebenarnya kita kasih miskin. Sebenarnya. Cuman ternyata di saat dorang ada, dorang tidak pernah lupa bahwa dorang itu dulu tidak ada. Makanya ketika dorang ada, dorang cari orang tidak ada. Dorang tidak sombong dengan ketika dorang ada. Dorang tidak mangkade Pak.
Tidak. Biasa dia tetap merasa bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tertanam betul dalam hati. Semua ini cuma Allah mendidik. Allah ambil kapan saja boleh. Terserah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia ada, diamalkan ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ketika Anda punya, jangan merasa punya. Karena kenapa? Kita orang berawal dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Di saat Anda ada, ingat akan ada saatnya Anda tidak ada, waktunya lama sekali. Kan yang ada tidak mau lama, berapa lama? Ibu mau pakai seragam korpri hanya sampai 58 tahun. Iya kan? Pakai keki cuma sampai 60 tahun, mungkin guru dan seterusnya. Barang kita mau pakai kamar itu keki kalau sudah umur 61 tahun. Iya, baru terangkat ke sana ke 3 kamar tahu. Ada yang begitu di sini? Ada. Yang mana? Makanya biasa saja, jangan pernah merasa ada, karena sesungguhnya Anda berawal dari tidak ada. Akan ada saatnya tidak ada, waktunya lama sekali. Dia jadi masalahnya. Makanya penyakit ketika ada orang itu mulai merasa ada dan merasa ada beberapa hal yang akan muncul di hati. Sehingga ketika ini muncul, semua persaudaraan itu retak. Allah ingatkan di saat Anda ada, Allah ingatkan pertama itu adalah la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan min. Di saat Anda ada, jangan pernah meremehkan orang. Jangan. Dalam semua keadaan. Jangan hanya karena baru baca lo dia tersenyum gagah sekali. Dia tidak suka senyum, dia nggak senyum. Ya. Tidak ada yang lagi di sini, Pak. Yang berbatu kuku dia. Tidak ada tukang batu kuku. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Ketika Anda ada, jangan pernah meremehkan orang lain. Dia mungkin kelihatan tidak ada, tapi pada hakikatnya bisa saja dia jauh lebih sukses dari Tuhan. Kita orang mungkin hanya kaya dari sisi zahiriyah, tapi miskin dari sisi batinnya. Berapa banyak orang yang kelihatan kaya, tapi setengah mati dia makan, mati dipilih hati dia makan. Kalau kita orang yang kelihatan susah begini, perang sikat. Sedangkan yang tidak mau makan, Pak mau bungkus. Saya tidak lagi bisa di sini. Karena rata-rata ibu kan di acara tas kakak kiri. Kakak kiri rata-rata. Oh, jangan salah, dalam tas kakak kiri itu ada tas jumbo. Tidak usah buka, tidak usah. Ada tas orang Pak. Makanya jangan pernah meremehkan orang. Allah ingatkan juga bagi perempuan, wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Bagi perempuan-perempuan, jangan pernah meremehkan perempuan yang lain. Kalaupun ibu itu putih, jangan bagi apa yang hitam. Dia memang hitam hati, tapi rata. Hitam dia, tapi rata. Iya, tinggal bagi logo di atas yang putih ini. Tidak ada yang begitu di sini, tidak ada. Makan kisah. Biar hitam tapi rata. Makanya pernah muncul Carlota di kalangan ibu-ibu. Waktu ketika orang tinggi di takziah.
Orang jaga baku tunjuk, sana itu dia teman kita temen kopi, mangkilat sekali. Yang mana itu yang di bawah lampu? Ya apa dia supaya dia kantara dia glowing mana tahu. Yang mana so, yang mana so itu? Oh yang itu iya, oh yang sana, oh iya. Kebetulan nggak tahu yang ibu itu dia rumah di samping rumah pak kita. Masa orang? Iya. Oh nggak tahu, muncul ke Carlota di sini. Baru nggak tahu apa so? Kan kita ke rumah samping kita di rumah. Baru terang ke rumah itu pasti muka jalan raya begitu. Nah hari Minggu kalamaring kan tidak biasanya di hari Minggu itu pagi-pagi dia jaga basaku di muka rumah pak dia begitu. Baru dia bawa pakai daster. Baru. Orang mana tahu dia pakai jilbab boleh dia tuh sampai sini kecil. Baru buat tipis sekali. Baru. Baru mana tahu dia ada basaku pada ke halaman rumah. Asik basaku tiba-tiba mana tahu ada oto kencang sekali ada lewat putih. Lewat ke sana kencang sekali itu oto angka di pesawat mana tahu. Baru kita dapat dia dipilih bapak dia. Ya mana tabadian begitu dia tidak tahu. Siapa sok? DP muka putih sekali, putih. Kok DP leher tidak muka. Di Mangkuta. Tidak ada kayak gitu di sini. Bagi perempuan jangan pernah meremehkan perempuan lain. Makanya saya ingatkan sama ibu-ibu semuanya, ibu-ibu sekalian jangan pernah memanfaatkan kesuksesan suami. Yang punya status itu cuma ibu ke suami, bukan ke ibu. Maka ibu biasa aja. Iya, DP suami yang camat biasa. Kok DP ibu camat? Kalau pergi di kantor memang tahu semua karyawan KKU. Dia susu kantor sebenarnya yang camat ini DP istri. Tidak ada gitu di sini. Kamu jadi ibu camat tidak hadir. Jangan batunjuk. Jangan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini terjadi? Karena senantiasa merasa ada. Padahal yang Allah ingatkan adalah jangan pernah merasa ada. Karena memang Anda berawal dari tidak ada. Yang ada tidak mau lama. Kapan? Tidak lama. Makanya di saat Anda ada, berbaik hatilah dengan orang. Supaya di saat kita orang tidak ada, orang mau ingat orang baik, bukan orang jahat. Kan? Tapi kalau mau jahat dengan orang, orang dekat dengan orang rata-rata koprol. Rata-rata koprol. Ada orang Pak, saya punya kenalan. Dia mantan pejabat di salah satu daerah Pak. DP rumah itu di kota. Jadi dia sering pulang ke kota, tidak tinggal di rumah dinas. Di samping rumah Pak dia orangnya rumah-rumah kecil. Dia biasa itu mau sholat Pak di masjid. Tidak terlalu jauh itu masjid dari DP rumah. Dia sering sholat subuh itu ke sana. Maka ketika di waktu dia masih aktif, semua yang datang pada DP rumah pasti oto-oto gagal semua. Pokoknya bukan orang ke oto semua itu yang ada datang-datang pada DP ini. Siapa yang dapat tahu bukan orang ke oto? Karena plat merah semua. Kan tidak ada yang begitu di sini kan? Tapi kadang-kadang mesti plat merah taruh-rubah jadi kita nggak tahu. Kadang-kadang kalau DP saudara mau DP saudara mau pakai suka ganti warna hitam nggak tahu. Karena DP angka sama. Siapa DP mesti jadi merah, jadi pun jadi hitam. Ada pula yang di sana DP auto pribadi yang dia jaga pakai. Pokoknya dia mbak isi bensin di apa DP namanya? Pertamina dia minta struk nggak tahu. Baru dia mau pergi suruh bayar ke bendahara nggak tahu. Tidak ada yang begitu di sini. Yang mana ibu yang ada? Sana. Salah orang itu yang bilang ada. Sebenarnya ibu ini jangan ada orang ada hadir. Astagfirullah. Bapak Ibu sekalian, ini orang Pak. Ketika tiap kali dia pergi masjid,
Orang di samping rumah itu biasanya kan orang, kalau orang yang tidak ada itu senang sekali baku bertetangga, dia cuma baku tetangga dengan orang yang punya status tinggi, biasanya ada rasa sayang gitu. Bagaimana? Di saat dia jalan pagi mau pergi di masjid, itu masyarakat biasa itu jaga bahasa senyum, halo pak. Nah, dia pokoknya dia bastel cuek, tere-tere apa semua. Oh iya oke ya. Apa yang terjadi ketika dia tidak jadi habis dia masa jabatan, di situ masalah. Dia basang layang ke sana sama pak, dia keadaan tetap biasa. Tapi dia yang bahasanya ke masyarakat yang kemarin. Halo ibu. Ya tuh anak muka itu yang kiranya kemarin ya, dia langsung habis anti loh, tobat. Iya Makanya bapak ibu sekalian, orang mau ingat orang itu bukan di saat itu orang ada biasanya. Tapi karena kita orang hati bagus dengan orang, sekalipun di saat kita orang tidak ada, orang mau ingat terus tiap saat. Bapak ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita orang ada, banyak berbagi dengan dan jangan memanfaatkan kesusahan orang untuk menambah orang punya kekayaan. Saya punya kisah pak, ini kisah unik. Apa namanya kisahnya apa? Kisah nyata pernah terjadi di Masjid tahu, saya tidak sebut daerah mana. Suatu ketika ada ibu-ibu meninggal dunia pak. Nah, prosesi penyelenggaraannya tetap sama seperti biasanya. Orang bikin bagaimana? Kan tahu DP urutan kan? Memandikan, apalagi? Kafani. Memandikan, menyolati, menguburkan, mengkafani. Biasa ya. Semua proses sudah selesai, sampai mandikan sudah dikafani oke. Tiba dia di saat itu mau disolati. Karena rumahnya tidak terlalu jauh dari masjid, maka keluarga sepakat dia itu disolati di masjid, bukan di rumah. Semua keluarga sepakat. Dibawalah ini mayat ini ke tempat masjid. Setelah selesai disolati, mau kasih keluar kamar ini mayat. Setelah istri keranda mau berjalan di tempat kuburan. Pada saat itu tiba-tiba cuaca berubah. Yang tadinya cuaca itu cerah pak, tidak ada hujan, pokoknya gak ada cuaca. Di saat dia semua dibawa di kerandanya mau menuju ke kuburan, pada saat itu tiba-tiba angin kencang ada. Kencang sekali angin pak, baru tiba langsung hujan kuat. Dan tetap bawa sampai di kuburan, saking kuatnya hujan pol ke kuburan pak, dengan air. Ya terpaksa orang bangun bulan baru. Orang gade baru pak tidak boleh lagi dolan, cuma 80 cm. Orang sultanan pokoknya sampai situ. Karena tiba imamnya kreatif juga, maka di atas tanah itu disuruh tambah dengan 2 lembar papan. Karena 80 cm di bawah. Jadi dia suruh tambah dengan 2 lembar papan di atasnya. Ditambun di situ. Di saat dia sudah ditimbun, sudah selesai penguburan, saat itu juga itu hujan dengan angin berhenti total. Langsung cerah ulang itu nih pak. Yang uniknya lagi apa? Ketika cuaca cerah, apa yang terjadi? Baku ganti kamari dengan lalat. Lalat yang warna biru, yang pasar-pasar, lalat bangkai. Itu tak kumpul pas di gundukan dia itu pak. Hanya di gundukan itu. Itu berlangsung kurang lebih 10 hari. Jadi tiba Imam Badua tidak mau dekat situ, banyak lalat. Dia mau ambil setar agak jauh ke Manisari. Nah, 1 meter atau baru itu dia mulai Badua, dia mulai tunggu. Kreativitasnya tingkat tinggi. Bapak Ibu sekalian, mulai dari situ orang mulai bertanya, siapa yang ini? Cek para cek, ternyata ini ibu Pambai. Siapa yang tidak kenal ibu Pambai ini? Sampai di tetangga-tetangga desa itu orang kenal siapa? Semua orang susah datangnya pasti pada dia. Semua orang susah. Dan memang orang ini kalau lagi susah memang antara betul dia itu lagi susah banget. Dan memang Allah sudah sini itu, idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Manusia itu kalau lagi susah bikin sayang. Ya kan? Dia bahas status di FB, dia bahas apa, pokoknya lagi susah kita. Bukan cuma bahas status, dia muka meyakinkan. Apalagi orang kalau mbak utang datang cari 4 orang, meyakinkan pak.
Bapak kan nyampe kita oke. Dalam hal itu kan dia taat, ada apa di sini? Yang palatnya orang ada. Bapak Ibu sekalian, ternyata setiap orang susah datang pada yang Bapak mana? Pinjam 2 rupiah. Berapa? 1 juta. Berapa lama kan mau tukar? 1 bulan, 1 juta 100. Kalau tidak 2 bulan juga, 1 juta 200. Ini kita cuma laku bong minum perpanen setengah dari yang ada pinjam. Kalau nanti lagi 10 juta kasih pulang 15 juta. Di Allah oleh itu sudah kalau mana tidak banyak tidak usah baku bong, tidak ada duit. Ada yang bagi di sini? Tidak ada. Baru baik yang pelakunya apa? Dia suruh penyandang dana, DP bunga 2 kali lipat atau setengah dari pinjaman, baru semua milu harus menjual pada hati. Baru DP harga pemilu dia tidak bisa sama dengan yang di gudang, mana tahu. Di gudang harga 3.500, dia beli pak kita baru 2.500. Baru dia potong lagi kita punya utang berlipat kita. Makanya dia sudah pondok. Tidak ada yang bagi prinsip. Ada. Tidak ada. Ini timu model ini bagi Pak. Makanya saya ingat, mau bantu orang itu wajib, tapi jangan memanfaatkan kesusahan orang. Jangan. Ibu mau jual, transaksi jual beli, DP utang berlipat-lipat, tidak jadi masalah. Modal ibu beli 10.000 itu barang, ibu jual 100.000, tidak masalah. Tapi dalam hal transaksi pinjam meminjam itu yang tidak boleh sama sekali. Ya sudah, mau kasih pulang atau tidak masalah. Orang kalau tahu diri ada mau pinjam, ketika dia sukses dia pinjaman, maka dia alhamdulillah saya sekarang berkat dengan kasih pinjam 10 juta kan kasih pinjam kita pesai syukur, kenapa kita mau kasih kelebihan dia 5 juta panganan itu tidak masalah, tapi jangan ada tentukan ada akad di antara dua itu. Kita tidak bisa sama sekali ada akad. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini pambahe. Barang ibu tidak mau dapat ini sejatuh tempo selesai. Ibu datang mau pinjam 1 juta, dia mau tagih jatuh tempo tidak ada ibu baltai, dia datang kamari 1 kali dengan auto pick up. Masuk dia di dalam rumah. Oh, kursi, angkat. Ada yang lagi di sini? Jangan bilang ada. Kalau bilang ada itu maka ada. Yang ada. Tidak ada lagi di sini. Serius tidak ada. Lagi kalau saya masalahnya. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah. Ini baik dia Pak, tapi dia kekurangan ada di sini. Itu yang menyebabkan kenapa dia punya kuburan begitu. Alhamdulillah, subhanallah. Yang kedua ada kekurangan apa? Dia itu alhamdulillah punya suami. Bukannya sudah usia sepuh, dia punya suami itu punya penyakit. Pokoknya semenjak dapat itu penyakit, so tidak ada yang boleh membangun pada suami itu Pak. Lain semua. Jadi sekilar kan ada yang nanti, ada yang mau lihat, ada namanya pandangan hidup, baru mau lihat sendiri. Ini dia mau diperjuangkan setelah hidup. Kalau lagi minta tawa, apa yang Bapak Ibu sekalian? Dia luar biasa dan dia suami. Pokoknya dia jaga dia mati dia suaminya. Karena tidak ingat kemarin di rumah waktu ada kawin yang kita buka kaki 10 dengan jari 10. Oh itu dia nggak perlu dari kaki jangan kamu pakai. Kalau bukan kita nggak kira ada dulu. Kalau bukan kita nggak tahu ini. Ada istri yang bagi di sini? Ada. Kalau ada deh model begitu Pak, jangan tinggal, tambah. Daripada dia yang pusing, kasih dia yang pusing, itu orang santai. Tapi jangan dia, cukup 1 saja. Itu juga jadi masalah. Malah 1 dia yang pusing orang, apalagi kalau sudah 2, tambah pusing. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang di saat Anda ada, maka berusaha membantu orang itu dengan sesungguhnya tanpa ada yang lain. Tanpa ada bantuan yang lain.
Ketika ini bagian dari ketika Allah titipkan keduniaan sama orang. Supaya ingin dapat keberkahan dari apa yang Allah titipkan sama orang, maka jangan lupa harus sadar betul itu konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyaman hidup. Kalau itu yang tertanam terus, maka tidak ada orang yang menganggap dia paling soleh, dia paling A, dia paling B, dan seterusnya. Tidak. Kayaknya 1 jam, Pak. Belum. Jaga sekali Pak. Mana nih? Ibu jangan mentambah tidak mahal karena sampai berapa sini. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, Allah mau uji kita orang itu, Pak. Kalau kita orang lolos dengan harta, Allah mau uji dengan yang kedua yang namanya anak. Nah, itu kan pasangannya itu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Kalau harta berhasil, orang tidak tergoda dengan orang harta, maka yang kedua yang akan bermasalah adalah anak-anaknya. Tadi kita untuh ya. Berapa banyak Dia orang tua doakan. yang tadinya DP anak-anak belum jadi apa-apa, dekat orang tua yang satu dengan orang tua yang lain. Seakan-akan tidak ada pembatas. Tapi seiring perjalanan waktu, anaknya mulai sukses, disitulah muncul hal-hal yang lain. DP anak yang camat, DP mama yang menge. Jauh tahu wala itu. Wala. Kita menghula itu nggak tahu kita camat. Yang kedua calon. Siapa ibu coba kasih lambat tadi? Yang ketiga kita pe anak, Apa yang saya ingatkan bagi orang semuanya, Allah juga ingatkan sama orang tua bahwa anak itu adalah aduwan lakum fahdharuhum. Mereka itu adalah musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah wahai para orang tua dengan anak-anaknya kalian. Jangan hanya mengejar anaknya sukses dunia, gagal akhirat. Bikin apa? Anaknya kepala dinas tapi tidak tahu mengaji. Anaknya anggota dewan tapi tidak tahu bahasa bayar. Bikin apa? Rugi, Pak. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah inginkan orang tua yang bahagia itu adalah yang memiliki waladun salihun yad'u lahu. Anak yang saleh. Dia setiap hari dia mendoakan dia punya orang tua. Saking solehnya di setiap sujud-sujud terakhir, dia akan doakan dia punya orang tua dengan doa yang terbaik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma firli. Bagi dulu Ustaz dulu. Waladun salihun yad'u lahu, itu perlu. Makanya saya ingatkan bagi orang tua semuanya, mohon maaf sekali lagi, wahai para orang tua sekalian, jangan dekatkan kita orang punya anak dengan materi. Akan ada saatnya dorang mau dapat lupa orang di saat dorang punya materi, dan dorang mau ingat orang di saat dorang susah dengan materi. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, punya anak SMP, SMA atau kuliah di rumah kan? Pertanyaan saya, dorang PHP siapa yang beli? Orang tua. Boleh tidak ibu mau pinjam dorang PHP 4 jam tiap hari? Tidak boleh? Bakalai pasti kan? Ini gambarannya ibu, gambarannya. Belum jadi apa-apa dorang, belum punya status dorang, belum punya kerja dorang, belum jadi apa-apa. Semua yang dapat orang sumbernya dari orang tua. Kita orang mau pinjam, orang tidak mau kasih. Bagaimana orang kalau sudah kerja? Bagaimana orang kalau sudah status? Bagaimana orang kalau sudah ada semuanya? Akan jauh lebih parah orang mau bikin 4 orang itu, Pak. Dan ini yang dikhawatirkan. Makanya jangan dekatkan kita orang punya anak dengan materi, tapi dekatkan kita orang punya anak dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang diri HP orang tua, yang orang WA orang lain.
Yang comang buyung. Kamu tay. Comang buyung. Lindung camak. Arah di kepala tunya. Baru terakhir dia tutup dengan apa? Itu juga jadi masalah. Astagfirullahaladzim, ya Rahman, ya Rahim. Makanya bagi anak-anak muda semuanya ini saya ingatkan betul. Kalau kamu ingin sukses bagi anak muda, saya juga masih anak muda. Tapi saya sudah menikah, alhamdulillah istri saya 4. Anaknya, iya dengar dulu jangan ngomong. Dia bikin masalah ini Pak, kalau belum lengkap dia palingan salah. Istri saya 4 anak. Iya, 4 dari anak. Baru di mana dia salah di situ? Saya baru dia masih ikut. Sengaja saya harus bilang ini Pak, karena saya ceramah. Habis ceramah ada ibu oma-oma datang sama saya, Ustaz. Boleh pasir di rumah, boleh info Pak, insya Allah saya mau datang. Nah, di sementara asik baca cerita, tiba-tiba dia bilang, alhamdulillah Ustaz saya punya cucu. Usianya 28 tahun. Oh iya, bagus kalau begitu Oma. Kenapa dia kasih lihat sama saya dari foto Pak? Dia lumanya nyala saya mengatakan. Bukan orang. Boleh, kalau ibu saya pasir di rumah, Mbak apa ya? Kalau Ustaz mau serius, nanti saya sama tunggu pada pas saya. Ini mau apa? Ini saya sama nikah ibu dia tak aku saya. Bagaimana jawab sudah bilang duluan? Mana nih? Keselek yang bawa itu pas masih saya jawab tidak ada mengatakan begitu. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, bagi anak-anak muda, saya ingatkan bagi semua anak muda, kalau Anda ingin sukses, dan kunci cuma satu. Apa itu? Jangan pernah baku bantah dengan orang tua. Tidak boleh ada koma. Tidak boleh. Kalau keinginan kamu bertabrakan dengan keinginan orang tua, maka keinginanmu harus kamu tunda atau perlu ditiadakan. Utamakan keinginan orang tua, bukan orang keinginan. Ini sebagai motivasi saja bagi anak-anak muda saya ingin sampaikan. Saya setelah selesai dari pesantren, saya Al-Khairat lulus dari pesantren, waktu itu ada ikut ujiannya ke Mesir. Ujiannya lama sekali Pak, hampir 1 bulan orang ikut ujian, lama. Pokoknya ada hafal macam-macam lah. Setelah itu alhamdulillah selesai. Tidak pernah kasih tahu sama orang tua saya nyari ikut A, ikut B, tidak. Nanti sudah selesai, semoga berangkat, baru itu bilang sama imam, pulang kampung. Saya pulang ke Tinggola, saya orang Tinggola. Sampai ke sana, mama papa masih ada. Ma, pa, saya sudah selesai. Insya Allah saya akan lanjut kuliahnya agak jauh. Di mana? Saya mau naik pesawat. Di mana itu? Di Mesir. Mesir itu di mana? Di Arab. Duduk bagi yang lama orang dua. Habis itu jawabannya satu. Apa itu DP jawaban? Jangan pergi. Tidak rasa bersalah sekali. Saya tidak makan satu biji bagi. Biar dia yang bisa membungkus saya. Ada makan ini jauh. Jawaban orang tua satu, jangan tidur. Jangan tidur. Terpaksa marah ia, mendongkol ia, ya sudah biar juga. Tapi malah dia dengan orang tua dulu, kalau orang tua bilang tidak ada yang berani makhluk. Baru dia tatap lama saja tidak ada yang berani. Coba sekarang dulu, selesai. Anak muda sekarang ini hanya sopan dengan orang, tapi kasar dengan orang tua. Kalau orang lain yang panggil, Fikram, ya ibu, ya. Makanya itu bilang, gagas sekali ibu dapat anak kesopan kayak gitu, ya. Apa yang panggil?
Jangan ibu datang sama saya nanti datang kamar ya. Tapi jangan kasih tahu saya panggil dia. Nah itu dia bilang sopan. Dia sopan panggil, ada teman sopan panggil. Fitri, ya Pak. Ada yang panggil di sini? Ada. Jadi masalah. Bapak Ibu sekalian, teman-teman pulang kamari dari Mesir, saya itu mengiri iya, isgagai luar biasa. Tapi saya cuma sekolahnya di sini, makanya betul-betul belajar. Yo dia betul-betul belajar. DP manis nanti sekarang dapat rasa Pak. Nana muda, DP manis sekarang. Saya tidak pernah sekolah di luar negeri Pak, tapi saya ini ceramah keliling Indonesia Pak. Saya ini bukan ceramah hanya antar lintas Gorontalo saja, tidak. Saya keliling Indonesia Pak. Saya kalau diundang beberapa tempat, hampir tiap bulan saya itu keluar daerah kalau ceramah. Setiap kali saya mau diundang itu pas-pas orang bertanya, Ustaz mau naiknya, mau datang kali ini pakai pesawatnya kelas ekonomi atau bisnis? Gak oh karena saya tidak terbiasa mana-mana itu, akhirnya dia pesankan bahwa ekonomi mau tapi di tengah-tengah, di kursi tengah. Tidak boleh apa-apa orang. Sampai ke sana dia punya hotel besar sekali di kamar. Tidak pernah saya tinggal di kamar sebesar itu Pak. Besar sekali. Dia ranjang besar sekali. Tidak tahu takut saya terus ke pasar baginya. Hotelnya gagah sekali Pak, di atas gunung, membuka ke sana jendela. Dia jendela view laut itu gagah sekali. Mana ada orang kaya betul orang. Masuk ke sana Pak, saya suka kinci. Suka sekali mbak kinci. Terpaksa masuk di kamar mandi. Saya habis pakai kincin, tidak mau tengok ke sana kamari. Pas membaca buka kamari, saya cari-cari mana ember. Ini tidak ada ember. Kalau tidak ada. Antara orang kampung Arab. Mau bagi ke sana terlanjur ada bakin cuma tidak baca bagaimana model ini. Saya cari-cari tidak ada keran Pak. Kalaupun ada keran, bukan mau putar-putar mana orang punya yang pakai plastik ini dia mau tindis-tindis. Oh mana ini, kayak tindis katanya keluar kamar air panas. Jujur Pak, waktu itu ada wastafel. Karena di bawah di pinggir kaki itu biasanya ada wastafel kan. Ini jadi saya berdiri lagi. Tapi kok nanti dari situ saya telepon panitia datang kamari dulu mau malu kita batanya semua lebih malu. Sekarang paling itu dalam bahasa tunjuk cuma malu orang kampung Pak. Biasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, saya ceramah cuma 1 jam. Cuma 1 jam saya ceramah. Semua fasilitas diadakan. Setelah saya pulang saya dikasih uang jajan. Apa Ibu tahu saya punya uang jajan satu kali ceramah kalau di luar daerah itu berapa? Berkisaran 25 sampai 30. Wah. Jadi kan masalahnya. Ini kenapa? Karena berusaha bersabar dengan kita orang tua. Jangan bersabar dia tidak apa-apa. Semangat Pak. Alhamdulillah Allah buka keran rezeki itu dari mana saja. Makanya bagi anak muda, kalau Anda ingin sukses gampang, jangan baku bantah dengan orang tua. Titip. Tidak boleh ada yang lain. Sehingga itu orang tua, tolong jangan dekatkan kita orang punya anak dengan materi. Akan ada saatnya orang itu ingat orang di saat orang punya materi. Susah dengan materi. Jangan sampai kita orang punya anak yang sukses ini akan sombong orang. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi Pak, ada anak muda yang sukses. Dia datang sama Nabi, kemudian bilang begini, Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Ya Rasul, saya ke papa kuat minta doi pas saya, kuat pinjam doi pas saya. Rasul boleh tidak marahkan saya ke papa dengan mama itu, supaya dia tidak minta doi pas saya. Apa Rasul bilang sama itu orang? Innaka anta wa maluka li abika. Jangankan kau pe harta, kau punya diri adalah milik dari orang tua. Ya anak muda sekarang ya ilaha illallah, sekolah di kota, kuliah, mahasiswanya pulang kamari di kampung, libur 1 bulan karena semester. Ada tidak ketika dia pulang rumah dia bilang pada mama selama 1 bulan mama tidak usah bagi masa bastrika dan seterusnya. Baru siapa? Saya.
Ada yang begitu cewek-cewek di sini? Abu. Ada? Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang pulang kamar persis 100 satu-satu. Tidak itu datang kamar baju. Kamu tidak ingat tiap bulan kamu meminta uang kiriman bayar akan kos? Berapa lama di papa datang jemur di air di panas matahari melepuh di belakang? Di saat kami semua wisuda, senang sekali semua wisuda, si papa dengan si mama pikir tidak ada doi. Terpaksa apa? Dia gade dia punya sawah. Dia jual dia ke sawah. Dia jual dia ke pohon kelapa supaya kamu tahu sudah. Pulang-pulang ke sana sampai ke sana hati orang bahwa sudah, tapi orang tua cuma jadi pajangan. Dia hanya asik foto dengan orang lain. Baru dia bahas status yang makasih sudah menemaniku dari nol. Tidak dari nol. Tidak dari nol. Harap umur buat gimana nanti papa hati. Itu aja masalah yang astagfirullahaladzim. Makanya saya bilang sama anak muda, kalau kamu mau kapal lain sama orang tua, terserah apa yang kamu suka.